ketika ada orang mengaku Sunni kok mengandaikan aku milih Syiah, ini gimana? Kemudian memilih Syiah terus mengalahkan Wahabi. Memang itu menunjukkan kayaknya belum tahu Syiah, belum tahu Wahabi. Silakan kalau ingin tahu Wahabi, pelajari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak sekali sudah dicetak. Yang kedua, kitab-kitabnya murid-muridnya. Yang ketiga, kitab-kitab pelanjutnya sampai sekarang. Silakan dibandingkan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan sahabat. Tidak sedikit, ini sekali lagi tidak sedikit mu'alaf yang setelah bersyahadat bersama kami, itu bertanya kepada kami, Pak Ustadz, apa itu Syiah? Atau Pak Ustadz, Islam itu ada Sunni, ada Syiah, itu ada Muhammadiyah, apa NU gitu kan, ada dan lain sebagainya. Itu aliran-aliran kah atau bagaimana? Nah, itu tidak sedikit mu'alaf yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya belajar tentang Syiah? Kayak gitu tuh pertanyaannya. Sehingga dengan orang seperti saya mu'alaf, jika tidak diberikan pemahaman yang benar, yang hak tentang pengetahuan sejarah Syiah, Ustaz Ipung, orang habis syahadat jadi Syiah. Karena apa? Udah kenal, ini ada ceritanya dulu, ada ceritanya nih. Ada ceritanya dulu nih. Orang kalau mau menebus dosa siksa diri. Ada di saya ada. Tidak boleh punya istri lebih dari satu, monogami. Tapi kalau main sama yang lain boleh. Kami menyesalkan seorang intelek terpelajar melakukan lontaran-lontaran yang tidak pantas. Artinya tidak menggambarkan akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para penonton, para hadirin sekalian, samping kanan saya, beliau adalah Kiai Haji Agus Hasan Basori. Kebetulan kami ada di kediaman beliau. Beliau adalah salah satu pakar dan peneliti, ahli riset tentang Syiah. Samping kiri saya, tak asing dan orang terkenal beliau. Beliau adalah pengikut Yesus yang sejati nomor 1 di Asia Tenggara, Ustadz Ahmad Kainama. Sampingnya lagi, Tuan Guru Ustadz Rashid Said Talib. Samping kiri lagi, beliau adalah Pak Rici Prastio. Mungkin banyak yang sudah mengetahui beliau, seorang mu'alaf yang alhamdulillah sekarang menjadi keluarga, menjadi menantu, menjadi keluarga besar dari Pondok Pesantren di Kiai Haji Agus Hasan Basori ini. Baik, kami pada malam hari ini secara tidak sengaja alhamdulillah dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat kediaman Kiai Haji Agus Hasan Basori dalam rangka membicarakan terkait satu hal yang buat para mu'alaf ya, terutama bukan hanya buat para mu'alaf, buat para publik, masyarakat publik juga bertanya-tanya sekali, mengingat tentang narasi dari sahabat kita, saudara kita, yang menarasi kurang lebih begini. Narasinya adalah seandainya beliau yang mengatakan begitu, seandainya saya disuruh memilih Syiah atau Wahabi, saya lebih pilih Syiah, begitu. Nah, ini narasi ini sebenarnya pertanyaannya yang meresahkan, bukan jawabannya atau bagaimana. Sehingga dari jawaban dari pertanyaan itu menjadi masyarakat itu menjadi resah, bingung. Ini bagaimana sih maksudnya begitu? Contoh, dulu pernah ada pertanyaan yang cukup meresahkan sekali. Itu sebenarnya itu framing itu, dan itu bisa dibelokkan. Pertanyaannya adalah, seandainya Anda lebih pilih mana? Pemimpin yang muslim tapi korupsi, tidak jujur, atau pilih pemimpin non muslim yang kafir tapi jujur? Nah, ini salah pertanyaan juga. Yang salah yang membuat pertanyaan. Begitu. Seharusnya pertanyaan itu memang ada kadarnya, begitu. Contoh pertanyaan yang benar adalah, Anda lebih pilih mana? Pemimpin muslim yang jujur
atau pemimpin non-muslim yang jujur. Nah, itu baru pertanyaannya apple to apple. Bisa dikerjakan dengan baik, cara membuat jawabannya begitu. Ini begini, para hadirin sekalian. Tidak sedikit, ini sekali lagi, tidak sedikit mu'alaf yang setelah bersyahadat bersama kami, itu bertanya kepada kami, Pak Ustadz, apa itu Syiah? Atau Pak Ustadz, Islam itu ada Sunni, ada Syiah, itu ada Muhammadiyah, apa NU gitu kan, ada dan lain sebagainya. Itu aliran-aliran kah atau bagaimana? Nah, itu tidak sedikit mu'alaf yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya belajar tentang Syiah? Kayak gitu itu pertanyaannya. Sehingga dengan narasi, Anda lebih pilih mana? Pilih Syiah atau Wahabi? Jawabannya lebih pilih Syiah daripada Wahabi. Narasi ini yang membuat kelonggaran. Sehingga para mu'alaf ini, oh kalau begitu, bolehlah kalau saya ikut Syiah gitu. Nah, ini menjadi persoalan penting yang perlu kami luruskan. Kami bukan mau bertengkar dengan saudara kita, dengan sahabat kita terkasih yang membuat pertanyaan itu dan membuat jawaban itu. Tetapi kami ingin meluruskan ini, publik, terutama para mu'alaf binaan kami, supaya tidak tersesat begitu, dengan narasi-narasi yang mudah sekali dibelokkan. Begitu. Kami sangat mengapresiasi sekali kepada saudara sahabat kita yang membuat pertanyaan itu dan memberikan jawaban itu, karena beliau sebelumnya pernah berdebat melawan liberalis Profesor Munim Siri. Dan itu bagus sekali, menurut saya bagus sekali beliau melawan tokoh liberal. Tapi tentang ini, tentang Syiah ini, kami bukan ingin berseteru dengan beliau, tapi kami ingin meluruskan ini. Terutama karena kita semua ini Kiai adalah membimbing umat ini. Kalau umat tidak diberikan jawaban yang secara tegas begitu, umat bingung ini arahnya kemana kan begitu. Nah, bersama saya ini tektokan kita Ustadz K dulu. Nah, insyaallah. Pecinta Yesus yang sejati nomor 1 Asia Tenggara. Kepada Ustadz Kenan dipersilakan. Syukran kasiran jazakallahu khairan Ustaz Ipung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan guruku Kiai, Tuan guruku Syekh, saudaraku Rici, dan semua para ustadz, ustazah, serta staf dan akademisi di pondok ini, kiranya disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dulu ketika saya baru mengucapkan syahadatain, Tuan Guru, itu kalimat ini sudah sampai ke saya. Dan sekali lagi saya pelan-pelan bicaranya bahwa Syiah sebetulnya tidak asing. Maaf dengan segala rasa hormat ini. Ini berdasar kepada data faktual, historikal, dan teologikal. Sekali lagi, berdasar kepada data faktual, historikal, teologikal, tapi bukan dari Islam. Mengapa orang bilang, kok aneh? Bahkan baru bersyahadat, tapi kok sudah kenal Syiah? Begini, cerita tentang ajaran ini, aliran ini, sudah ngetop di sana. Di sana menjadi hal yang biasa. Karena apa? Mirip, identical. Inggrisnya itu identical. Identical itu tidak sama, tapi apa? Selaras, begitu. Identik. Kok begitu? Iya. Dan contoh beberapa bagian adalah sebagai berikut, Ustaz Ipung. Mengapa cerita-cerita tentang keberadaan tatanan ibadah, dogmatis mungkin, ideologi, serta tatanan dasar iman dari Syiah itu tidak asing ketika saya masih di agama yang lama. Dan agama ini tidak sesat buat kami. Tidak sesat. Kiai Afwan, wa asifafu, ana minta maaf. Karena apa? Karena buat kami Syiah itu tidak sesat. Waktu itu. Waktu saya masih di Kristen. Ya, waktu masih Kristen. Pelajaran-pelajaran teologi yang historikal sekalipun, yang rabbinik istilahnya, sekali lagi pelan-pelan, yang rabbinik yang saya pelajari tidak menyalahkan Syiah. Malah yang disalahkan, yang dibilang sesat yang Islam. Quran Sunnah. Nah itu Kiai jawab, ya kan? Dan itu benar. Kenapa? Contoh paling mendasar adalah Muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, misal kita ambil misal aja contoh. Tidak
tidak menerima Yesus disalibkan. Karena seperti yang diikutkan di dalam ini. Lalu Tuhannya satu. Hanya ada satu sesembahan yang absolut. Lalu yang berikutnya adalah tidak bolehnya kekuatan yang absolut ini, pencipta yang absolut Esa ini, disandingkan dengan apapun. Karena pencipta yang absolut ini tidak setara dan tidak sama dengan apapun. Kalau yang bisa digambarkan bentuknya itu makhluk. Jadi laisa kamislihi syai'un. Itu ditentang sama kami dulu saya. Harus bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat tidak ada. Nah, Islam yang itu ada di pihak itu. Ya sesat buat kami. Lalu yang berikutnya, mengadakan manusia yang bisa setara dengan utusan pencipta. Sekali lagi, mengadakan, jadi tadinya tidak ada, mengadakan seseorang manusia untuk setara dengan utusan pencipta, yaitu Nabi. Nabi ada, tapi agama tersebut mengadakan yang lain yang tidak ada di dalam kitab suci tersebut atau tatanan data faktual dari agama tersebut. Tiba-tiba nama manusia ini menjadi setara dengan Nabi Allah, Nabi pencipta, Nabi Tuhannya. Itu buat kami benar, ya kan? Tapi buat Islam salah. Sudah 2 poin. Poin ketiga, nama kitabnya Kiai Yoma 43B, nomor apa maksudnya ayat gitu ya, titik 2 begitu, untuk nomor poin paragraf 6 dan 7, atau mereka bilang ayat 6 dan 7. Sekali lagi namanya YOMA 43B. Jadi nama kitabnya Yoma, kitab Yoma. Orang langsung bilang, apa itu? Kalau orang Kristen tanya begitu, ya saya bersyukur. Kenapa? Saya jadi tahu orang itu gak tahu apa-apa gitu kan. Maaf, dengan segala rasa hormat. Nama kitabnya Yoma 43B. Dan di dalam kitab ini ditulis begini, ada ajaran para rabi ketika, dengan segala rasa hormat, kita tidak mengatakan ini rendah, tidak. Saya hanya mengambil ini sebagai data faktual, gitu, yang akademik, gitu. Di dalam kitab tersebut ditulis begini, jika seseorang yang memiliki iman Yahudi berjalan berkeliling, misalnya merantau atau apa, itu di sana dia minta disediakan untuk siapakah wanita yang ingin menjadi istriku hanya dalam batas waktu sekian. Atau dia datang kepada seseorang, dia minta misalnya putrinya untuk jadi istrinya dalam batas waktu sekian. Itu 2 kitab, Kiai. Namanya yang pertama yang tadi saya sebut Yoma 43B 6-7. Lalu yang kedua itu Yevamot namanya. Yevamot sama, cuma 47B dari nomor 1 sampai nomor 8. Itu diatur, diperbolehkan dan diatur. Tidak ada dosa ketika seseorang datang ke suatu tempat lalu meminta seorang perempuan putri atau keponakan atau maaf, istri dari seseorang. Itu tidak salah. Agar si lelaki perantau ini tidak melakukan jinah. Tidak apa-apa. Kan dalam tanda kutip melakukan pernikahan. Sah. Tapi kontrak. Ya, saya tidak bilang itu. Saya hanya menyampaikan data itu tertentu. Iya, saya mengucapkan itu karena itulah yang tertulis dalam waktu tertentu. Dan itu diadakan dan it's not a big deal, kata orang sana bilang. It's not a big deal. Itu bukan hal yang menjadi masalah. Karena itu memang tertulis. Ada. Terakhir, jadi ada 4 poin, Tuan Guru. Ya, itu berarti mirip dengan muk'ah mungkin gitu ya. Iya, ya saya tidak ke situ, saya hanya membaca bahwa ketika saya masih Kristen, lalu saya bersyahadat, ada orang yang menyampaikan fakta-fakta tentang keberadaan Syiah. Saya justru menceritakan kepada yang menyampaikan ini bahwa ketika saya dulu belum berislam, saya di agama yang lama lebih cocok ke Syiah. Loh iya, lebih cocok ke Syiah. Kenapa? Karena Islam yang sekarang itu justru bertentangan dengan kami. Saya kasih contoh kepada Ustadz Ipung. Yang pertama, keesaan Tuhan yang absolut tidak bisa tidak bisa diterima oleh kami ketika Islam yang Islam menyatakan laisa kamislihi
Syai'un. Itu tidak diterima karena di kita Tuhan harus bisa dilihat. Tuhan harus ada merasakan apa yang manusia rasakan. Kalau dia tidak bisa turun menjelma, justru itu Tuhan yang tidak maha kuasa, terbatas. Itu justru kita terima. Yang kedua adalah menambahkan yang tadi saya bilang. Udah ada tulisan-tulisan dalam kitab suci tentang nabi-nabi, tapi diperbolehkan mengambil seseorang yang tidak ada di dalam tulisan kenabian, ditambahkan menjadi lebih suci bahkan dari nabi itu. Lalu menyalahkan nabi yang itu. Oh, nabi ini bukan, seharusnya yang ini. Itu dalam ajaran kami dulu ada, dengan berpegang kepada apa? Kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab rabbinik namanya. Oke, sudah ya, 2 poin. Poin yang ketiga saya sampaikan. Ketika kami mendengar orang Islam harus menikah, dan menikahnya itu tidak dengan ikatan yang aturan yang jelas dan valid dan yang sakral, tidak boleh diganggu gugat. Kita agak lihat, ini aneh ajaran pernikahan seperti ini. Kalau kita santai aja, kenapa? Ada kok Islammu yang sama dengan kami. Islam itu, tapi kita tidak sebutkan Islam apa. Ada Islam yang sama dengan kami, apa ya? Saya sebutkan Yoma 43b nomor 67 dan Yevamot 47b ayat 1-8, kan gitu. Karena apa? Boleh orang yang berjalan kemana-mana, misalnya dalam rangka perjalanan safar, saya minta ini perempuan ini untuk jadi wanita pendampingku, istriku dalam jangka waktu tertentu. Itu ada aturannya, Nah, jadi kita justru tidak asing, Kiai, Syekh. Kita tidak asing sama yang Syiah. Sama yang Islam betul kita asing. Itu yang membuat kita menolak. Artinya dengan Syiah sejalan. Waktu dulu, tapi saya belum tahu Syiah. Terakhir, poin keempat adalah begini. Dulu di dalam ajaranku secara historical tekstual, teks-teks tua tentang teologi kami mengajarkan, apabila kamu merasakan kurang dengan membaca Yesus sudah turun, lalu disalibkan, mati, darahnya tercurah untuk menebus dosamu, dan kamu merasa kamu masih terlalu kotor untuk menerima dia dan penebusannya, maka ada namanya istilah flagellatio atau flagellanum, dari kata flagellum. Ada pegangan dari kayu, lalu di ujungnya ada 3 cambuk. Di ujungnya ada bundel dari timah 3, atau timah yang seperti mata kail. Pukul dirimu. Pukul. Dimulai dari kepala. Pukul. Di hari-hari tertentu, pukul itu. Oleh sebab itu di Filipina, saudara kita mau dirinya dipaku. Mau. Itu lambang flagellum, lambang menyakiti diri sendiri karena merasa darah Yesus terlalu suci untukku, untuk menebus aku. Biarlah aku melakukan ini sendiri supaya aku layak menerima penebusan kayu salib. Sekali lagi, itu mirip. Iya dong. Flagellatio, flagellum. Saya pernah nonton. Dipukul kepalanya sampai, dan kalau bisa darah pertama itu yang ditaruh di mana, atau ditaruh di handuk, atau ditaruh di suatu tempat, namanya flagellatio. Sampai abad ke-19 itu dibilang telah punah di agama saya yang dulu. Padahal sampai sekarang pun masih dilakukan. Sampai sekarang masih ada yang lakukan, cuma tertutup, tidak diekspos. Yang diekspos justru saudara kita di Filipina yang memakukan dirinya sendiri, gitu kan, untuk menyatakan hal itu. Dari 4 poin ini yang ingin saya sampaikan, Ustaz Ipung. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, Kiai, Syekh, Richie, saya mengucapkan syahadatain, saya merasa saya diselamatkan dari sesat berpikir ini. Kenapa? Karena ternyata Allah perlihatkan bagi mata saya ini, mereka sama. Mereka sama, gitu. Dan nama berbeda, mereka sama. Dan sejarah tentang maaf, dengan segala rasa hormat, Syiah, maaf, itu ada di dalam jurnal akademik seorang rabi besar, namanya Reuven, tulisannya R-E-U-V-E-N, Reuven, panggil Reuven Firestone. Beliau ini adalah rabi besar yang sangat santun terhadap Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Santun beliau,
Kenapa? Karena beliau menguasai tulisan-tulisan tua, Syekh. Nah, di dalam tulisan tua ada yang bilang begini, di zaman ba'da Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, baginda yang mulia wafat, lalu masuk ke zaman pertama Abu Bakar. Abu Bakar itu ada pergolakan tentang Sayyidina Ali, tentang Ali. Di tahun-tahun itu ada tulisan tua, Kiai, sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada tulisan itu yang menyatakan bahwa ada 7 rabi Yahudi yang masuk ke tanah, namanya dibilangnya Arabian Felix. Arabian Felix, istilahnya zaman dulu tuh. Arabian Felix, Teman, T-E-M-A-N, Teman. Dan ternyata Teman ini Yamanit. Jadi dari mulai tepi Taba, Nuwaiba, perbatasan antara Palestina dengan Mesir, turun sampai ke bawah itu disebut negeri Teman. Teman itu Yaman. Ada tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa ada 7 rabai masuk. Nah, mereka mengajar katanya. Mengajar bangsa Ismailim istilahnya. Yang anehnya, di tahun itu juga timbul gerakan Syiah. Dan ada nama seseorang yang punya darah Yahudi yang menjadi penggerak pertama kejadian itu. Dan orang Yahudi tidak malu mengakui ini, Kiai. Loh, salahnya di mana? Buat kami salahnya di mana? Kalau kami tidak percaya kepada Rasulullah, emang kami salah? Salah kami di mana? Memang kami tidak boleh mempercayai Nabi dari bangsa Arab, bangsa Ismailim. Tidak ada jalur kenabian dari bangsa Ismailim. 4 poin ini saya haturkan kepada Kiai, Ustadz Ipung dan Syekh dan juga Rici dan semuanya, pemirsa yang mulia muslimin wal muslimat rahimakallah, agar nyata bahwa orang seperti saya mu'alaf, jika tidak diberikan pemahaman yang benar, yang hakka tentang pengetahuan sejarah Syiah, Ustadz Ipung, orang habis syahadat jadi Syiah. Karena apa? Udah kenal. Ini ada ceritanya dulu-dulu, ada ceritanya nih. Ada ceritanya dulu-dulu nih. Orang kalau mau menebus dosa siksa diri. Ada di saya ada. Tidak boleh punya istri lebih dari 1, monogami. Tapi kalau main nama yang lain boleh. Familiar. Ustadz Ipung, itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa setelah saya mengucapkan syahadat-ain, ya Syekh, saya merasa diselamatkan betul-betul. Minna zulumati ila nur, ya Kiai. Saya baru tahu, ya Allah, ternyata waktu itu saya menyetujui, bahkan saya menyetujui hal-hal seperti yang paling kecil aja deh, makan daging babi. Setuju itu. Padahal sudah jelas-jelas yang setuju itu ya bertiga ini. Yang tidak setuju cuma 1. Gitu. Yang bertiga ini asik-asik aja, nggak jadi masalah. Gitu kan? Minum khamar, nggak jadi masalah. Ya kan? Membunuh Nabi Allah berdasarkan fakta sejarah, nggak jadi masalah. Emang kenapa? Yang memuliakan cuma 1. Saya jadi merasa dipisahkan dari yang itu kepada yang ini. Saya mengucap syukur kepada Allah. Dan ketika saya lihat tadi, saya minta maaf, Kiai. Saya udah lama nggak ketemu dia. Saya nangis karena apa? Karena saya merasa Allah memutar kepala seseorang, itu ya saya lihat di dia gitu. Dan dia menikmati gitu. Dia ini sama kayak saya, Kiai. Kita sama-sama. Oh, apa? Nggak nyari apa-apa, Kiai. Wallahi, saya syahadat bukan untuk nyari popularitas atau uang. Enggak. Kenapa kalau melihat dia saya bilang, ini yang totalnya nih, Kiai. Jadi apa? Kepalanya diputar gitu. Kita ini benar-benar minna zulumati ila nur. Maka itu malam ini saya berterima kasih diajak Ustadz Ipung, karena disadarkan bahwa ada satu hal penting yang kalau tidak diberikan seperti pencerahan, Kiai, saudara-saudara saya yang mualaf semuanya lari ke Syiah. Kenapa? Udah kenal mereka Ustadz Ipung. Demikian. Ya Kiai, syukran katsiran. Alhamdulillah, terima kasih yang terbanyak kepada Al-Ustadz Ahmad Kainama. Begini, kami tidak mempersoalkan tentang apa itu yang terjadi, perseteruan antara ini Al-Ustadz yang memberikan pertanyaan, buat pertanyaan yang salah tadi itu. Anda kan punya perseteruan antara Wahabi dan lain sebagainya. Kami tidak mempersoalkan itu. Yang kami persoalkan adalah membuat pertanyaan yang salah. Itu menjadi persoalan penting itu. Karena jawaban apapun tetap itu meresahkan, membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya. Jadi tugas kami di sini adalah meluruskan, karena kita semuanya ini membina umat
kata Ustadz Masyud begitu bahasanya. Kita ini membina umat. Jadi tugas kita ya, kalau ada yang kira-kira masyarakat bertanya-tanya ya kita harus membuat jawaban begitu. Kepada Ustadz Rashid Said Talib dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tadi sudah banyak penjelasan dari Ustadz Ipung, Ustadz Kay, dan nanti akan dilanjutkan ke Ustadz Hasan Basori. Cuma kami hanya menyoroti sedikit saja berkaitan, kami menyesalkan seorang intelek terpelajar melakukan lontaran-lontaran yang tidak pantas. Artinya tidak menggambarkan akhlakul karimah. Itu saja yang menjadikan penyesalan kami. Seharusnya dia memberikan perbandingan yang seimbang antara Syiah dan Sunnah atau dengan Wahabi. Tentu dia sebagai seorang intelek, tentu dia harus membandingkan. Baru dia harus melakukan jawaban-jawaban yang sesuai dengan keyakinan yang dia miliki. Bukan seandainya. Siapa saja mampu melakukan seandainya. Lebih jelek seandainya itu mengenai Ustadz yang tadi menyatakan seandainya saya akan masuk Syiah. Kita pun bisa melakukan seperti itu dan lebih tidak pantas dan sangat menyinggung Ustadz itu tadi. Tapi kami tidak akan melakukan hal itu. Yang kami soroti, penyesalan kami adalah akhlak seorang terdidik melakukan hal itu. Inilah yang kami sesali. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Artinya hikmah ini menjadikan kesadaran kita untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang baru masuk Islam, supaya memahami apa itu Syiah, apa itu Wahabi, apa itu Sunnah dan lain-lainnya. Oleh karena ini kita ambil hikmahnya dari sini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah Ustadz Kay bisa melanjutkan lebih dalam lagi karena waktunya juga sangat pendek. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurang sedikit lagi, Ustaz. Kurang, Ustaz. Cukup. Oh, cukup. Banyak nanti habis waktunya. Baik. Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa di depan kami, Masya Allah, ini adalah kitab-kitab milik saudara kita itu dari Syiah. Ini kitab-kitab Syiah. Kenapa saya menyebut saudara? Ya, Kristen juga saudara kita, Katolik saudara kita, Hindu saudara kita, Buddha saudara kita, Saudara dari Nabi Adam. Saudara dari Nabi Adam, saudara sebangsa dan setanah air. Tapi soal akidah kita wajib meluruskan. Soal akidah kita wajib meluruskan. Cuman kalau tentang muamalah, semuanya saudara kita. Begitu. Baik, ini adalah kitab tentang Syiah dan ini adalah kitab milik Syiah. Kitab asli milik Syiah. Sebanyak ini. Ini adalah hanya wakil saja pada malam hari ini. Terus kemudian kita juga berpedoman ada beberapa buku-buku. Ini ada beberapa buku-buku di sini yang menjadi pedoman dari tentang Syiah. Ya, ini terutama yang bisa menjadi sorotan, yakni tentang Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia tentang kesesatan ajaran Syiah. Di sini bisa menjadi pedoman kita bersama untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan apa itu sebenarnya Syiah, dan akan dijelaskan secara detail kepada Kiai Haji Agus Hasan Basori. Kebetulan beliau adalah sejak lama itu ahli riset, beliau pakar riset tentang Syiah ini itu sejak lama. Jadi kami kesini ya itu memang tempatnya begitu. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin, khususnya saudara-saudara yang mu'alaf, karena itu yang menjadi titik berat kita ya, sebagai memandangnya sebagai amanah yang harus dijaga. Sebelumnya saya mohon izin dulu Ustadz Ipung, Ustadz Ahmad, Kainama, Ustadz Rashid dan teman-teman sekalian yang ada di majelis ini. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari Allah. Malam ini
kita kedatangan tamu-tamu, Masya Allah luar biasa lah. Tamu-tamu orang yang memang hidupnya memikirkan diri dan umat, bagaimana baik, bagaimana mengenal hidayah, ya, tidak mengenal lelah insya Allah. Jadi setiap hari beraktivitas. Ini juga dari perjalanan luar kota langsung ke sini, alhamdulillah. Jadi beliau-beliau teman-teman kita ini datang kemari, kaitannya tadi tentang kekhawatiran. Ucapan-ucapan tadi itu seolah ya memberi petunjuk, memberi penekanan bahwa Syiah itu baik atau lebih baik atau bisa dipilih daripada Wahabi dan seterusnya. Tadi kita sudah dengar bahwa dengan bersahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, beliau diselamatkan dari berbagai macam kekufuran, kesesatan dan seterusnya. Walaupun nama beda, tapi kalau hakikatnya sama, itu semuanya diselamatkan. Itu memang hak, itu benar. Ketika kita bersyahadat, setiap orang bersyahadat itu harus paham. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Ketika kita sudah berislam, bersyahadat, berislam, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, kesempurnaan bersyahadat itu adalah harus baro'ah mimma yukhalifuhu min din. Dalam kitab Al-Un diterangkan begitu. Jadi kalau orang sudah bersyahadat, Islam itu ya sudah menyatakan bahwa yang disembah hanyalah Allah, yang selain Allah tidak, bahwa yang diikuti hanyalah Nabi Muhammad SAW, yang lain tidak. Itu kata beliau, kata Imam Syafi'i rahimahullah, harus ada setelah bersyahadat namanya baro'ah. Kalau tadi kan menyatakan setia pada Allah, setia pada Rasulullah. Lalu setelah itu menyatakan berlepas diri. Berlepas diri dari apapun yang menyelisihi Allah, menyelisihi Rasulullah. Apapun agamanya, kata Imam Syafi'i, mimma yukhalifu min din au minal adiyan. Ya. Nah, ini penting sekali. Oleh karena itulah Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang sangat terkenal bahwa ada 3 hal. Dengan 3 hal itu orang bisa merasakan manisnya iman. Allah. Ya, yaitu Allah dan Rasul yang paling dicintai melebihi yang lain. Terus yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, benci kalau kembali kepada kufur setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya. Jadi unsur ketiga ini kama wayakrah ayyauda ilal kufri. Jadi benci untuk kembali kepada kekufuran setelah membaca 2 kalimat syahadat. Gitu. Nah, oleh karena itulah termasuk hal-hal yang menyimpang dari Allah dan Rasul adalah kelompok Syiah Rafidhah. Kelompok Syiah Rafidhah itu seperti dinyatakan di sini. Jadi begini, urutannya ketika kita berislam, saya urut nih buku ini sesuai dengan judul-judulnya. Ini buku tulisan saya, Ahlul Bait dan Sahabat, Hak dan Kewajiban. Ya, membuktikan kesesatan sekte Syiah dalam menolak sahabat dan klaim cinta Ahlul Bait. Dilengkapi dengan fatwa pendiri Nahdlatul Ulama dan sikap PP Muhammadiyah. Nah, lengkap ini. Nah, ketika kita sudah bersyahadat, maka tadi ada ya, wajib kita loyal. Selain kepada Allah dan Rasul, wajib loyal kepada siapa saja yang Allah cintai dan yang Rasul cintai. Yang Allah perintah, yang Rasul perintah, kita mencintainya. Salah satunya ya sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Nah, ini penting. Sahabat Nabi dan Ahlul Bait Nabi. Nah, ini secara singkat diajarkan siapa sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu setiap orang yang ketemu Nabi dulu, beriman kepada Nabi, terus meninggal dalam keadaan beriman walau sesaat, bertemu walau sesaat, bertemu mukmin, meninggal tetap mukmin. Nah, itu sahabat Nabi. Orang munafik bukan sahabat Nabi. Betul. Walaupun pernah perang bareng, pernah sholat bareng, selama dia munafik, dia harus dibenci, bukan dicintai. Nah, benci itu urusannya di hati.
Nah, beda antara benci dengan dizalimi. Kalau zalim nggak boleh, kita zalim kepada hewan saja nggak boleh ya. Tapi kalau membenci, karena ini adalah bagian dari keadilan, mencintai yang Allah cintai, membenci yang Allah benci, itulah ajaran Islam yang adil, dan itu yang tauhid, dan itu yang benar. Kemudian keluarga Nabi itu satu adalah Bani Hashim, Hashim bin Abdi Manaf. Nabi Hashimi, keturunan dari Hashim. Bani Hashim sama dengan Bani Abdul Muttalib, karena Hashim tidak punya anak yang punya keturunan kecuali Abdul Muttalib. Jadi Bani Hashim ya Bani Abdul Muttalib. Terus setelah itu ada lagi Bani Al-Muttalib, Bani Al-Muttalibi, yaitu Muttalib bin Abdi Manaf, saudaranya Hashim. Nah, itu juga dimasukkan sebagai Ahlul Bait. Keturunannya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dengan Nabi itu ketemu dalam Datu Abdi Manaf. Ini Imam Syafi'i Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, Rasulullah Hashim bin Abdi Manaf. Nah, mereka berdua punya saudara yang lain, ya, seperti Abdul Syams, Naufal, tapi nggak dianggap oleh Nabi. Nah, ketika mereka dianggap Ahlul Bait, maka tidak boleh makan zakat, makan kafaroh, nggak boleh. Hanya dua ini, nggak boleh. Tapi sebagai gantinya dapat ghanimah, dapat pembagian dari ghanimah, dari humus. Kemudian keluarga Nabi lagi adalah seluruh zuriyah Nabi, seluruh istri Nabi dulu. Jadi Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Al-Muttalibi tadi. Kemudian seluruh istri Nabi, semua istri Nabi yang 11 jumlahnya, itu adalah istri Nabi di dunia dan istri Nabi di surga. Kalau orang Syiah kan mencaci maki, mengkafir-kafirkan Sayyidah Aisyah, Hafsah dan seterusnya ya. Jadi kan sudah nggak ketemu di situ. Kemudian setelah itu baru zuriyah Nabi, semua keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini itu memang semua anak Nabi itu keturunannya, semua cucunya keturunannya, tetapi yang terus berlangsung adalah keturunan dari Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali. Ya, dan itu kemuliaan khusus hanya milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa walaupun Fatimah punya suami, ya, tetapi nasabnya itu karena kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut zuriyah Rasul, bukan disebut zuriyah Ali, tapi zuriyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau di sini diterangkan, nah, sahabat dan Ahlul Bait itu semuanya wajib dicintai, wajib dicintai. Nah, Ahlul Bait tapi dengan syarat. Nah, kalau sahabat itu pasti mukmin, tapi kalau Ahlul Bait belum tentu mukmin. Kalau dzurriyyah itu kan keturunannya belum tentu mukmin. Ya, bahkan keturunan Bani Hashim belum tentu mukmin. Yang tidak mukmin seperti Abu Lahab, seperti Abu Thalib, karena tidak mau bersyahadat walaupun paman Nabi, gitu ya. Maka ya bukan Ahlul Bait sama sekali, gak ada maknanya. Jadi syaratnya harus mukmin, lalu taat sama Allah, taat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh kita zalimi. Ya, mukmin semua itu, yang mukmin kita cintai. Nah, untuk yang diikuti bukan Ahlul Bait tapi sahabat. Sahabat itu baik keluarga Nabi maupun non keluarga. Semua yang beriman zaman Nabi, apakah dari keluarganya atau dari murid-murid yang di luar keluarga, semua namanya sahabat. Itulah yang wajib diikuti di dalam Al-Quran, gitu. Termasuk di surat Taubah terakhir ayat 100 itu. Maka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengikut sahabat, dan itu ciri ahlu sunnah. Nah, karena itulah kenapa harus menjadi ahlu sunnah. Ikut Quran, ikut sunnah Nabi, kemudian ikut para sahabat Nabi semua, baik dari keluarganya maupun non keluarganya, dan sangat mencintai, menghormati, menjaga hak Ahlul Bait. Nah, kalau orang Syiah nggak ketemu, banyak di situ nggak ketemu. Sahabat Nabi dikafirkan, istri Nabi dikafirkan, dimusuhi, ya. Bahkan sebagian Ahlul Bait seperti Imam Hasan radhiyallahu anhu, beliau ada orang Syiah yang menjuluki sebagai mudhillul mukminin, orang yang menghinakan orang mukmin. Karena ketika yang katanya dia ditunjuk dari langit kan, menjadi khalifah, ditunjuk Ali, setelah Ali kan
radhiyallahu anhu, lalu anaknya Hasan sudah di tangan, diyakini maksum, kok diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah untuk persatuan umat Islam supaya tidak ada pertumpahan darah, maka diserahkanlah kekuasaannya ke Sayyidina Muawiyah. Itu kan amul jamaah tahun-tahun. Nah itu bagi Nabi, bagi kita itu amal yang luar biasa. Tapi bagi Syiah mereka nggak ridho. Kok diserahkan sama orang kafir Muawiyah? Jadi rusak semua, rusak. Nah oleh karena itulah kalau kita mengandaikan menjadi orang Syiah kan berarti mengandaikan menjadi orang rusak. Lah gimana menjadi orang rusak? Kok cita-cita milih ingin menjadi orang yang rusak, orang yang sesat, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Baik. Nah setelah ini, ya buku kecil ini lengkap dengan fatwa para ulama tentang Syiah itu apa, itu lengkap ya di dalamnya. Terus fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dilengkapi dengan surat edaran Kemenak RI, dilengkapi dengan fatwa MUI Pusat dan peraturan Gubernur Jawa Timur, yang semuanya ini adalah mendukung tentang ya keputusan MUI Jawa Timur tentang kesesatan ajaran Syiah. Nah, ini bagus. Setelah Syiah Jawa Timur, maka penting kan ini berarti mengetahui Islam yang benar setelah bersyahadat, ya, ikut sunnah, Quran sunnah, ikut sahabat, mencintai ahlul bait, lengkap lah, paket lengkap, ya. Kemudian memahami ini dan meyakini bahwa sesat itu termasuk Syiah itu termasuk yang menyimpang dari Islam yang dibawa Nabi itu, ya. Tentu panjang lebar nanti bukti kesesatan. Di sini juga sudah ada di dalam. Setelah itu ditambahi lagi dengan MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat, melalui komisi pengkajiannya, yaitu mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Diterangkan di sini semuanya kantong-kantong Syiah di mana saja, lembaga apa saja, ya lengkap lah. Ya sempat viral dulu kan, bagus. Ini dari MUI Pusat. Di sini dilengkapi pernyataan ulama-ulama besar, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, Profesor Dr. Hamka rahimahullah, Dr. Muhammad Nasir rahimahullah, Kiai Haji Hasan Basri rahimahullah, lengkap ya tokoh-tokoh kita Indonesia. Setelah itu, setelah kita Islamnya sudah kencang, insya Allah nggak berubah ya, prinsip-prinsipnya. Kemudian mengerti, yakin kalau Syiah itu termasuk yang menyimpang, sesat, ya. Kemudian ditambahi lagi mewaspadai dan mengenali kantong-kantongnya, ya mungkin lembaga, tokoh dan seterusnya. Nah ini penting, menuntun Syiah ke jalan yang benar. Nah ini perlu didalami lagi supaya selamat itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Makanya tadi ya ketika prihatin itu sudah bagus, itu luar biasa. Ketika sudah mengislamkan orang, begitu Islam, Ustadz boleh nggak saya masuk Syiah? Waduh, PR lagi jadinya ya. Apalagi tadi yang ada viral-viral tadi itu, kok seolah-olah dikasih angin begitu ya. Nah, menuntun Syiah ke jalan yang benar, ini bagus sekali. Jadi ada sobatnya Syiah, jawabannya bagaimana, sehingga bisa menjadi terang benderang ya. Sobat-sobat itu bisa kita halau. Kalau mau ingin memperdalam, kan persoalan utama biasanya itu yang diangkat adalah kalau orang Syiah Indonesia itu selalu mengandalkan hadis tsaqalain. Hadis tsaqalain yang diklaim sebagai bahwa kata mereka Nabi berwasiat, aku tinggalkan dua perkara berat, satu kitabullah, yang kedua itrati keluargaku. Sehingga mereka mengklaim, oh ya itu hadisnya. Mereka mengklaim bahwa Islam yang benar itu Quran, Ahlul Bait, gitu. Kalau kan hadisnya begini Kiai. Nah. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Nah. Itu kan yang kita tahu. Ya. Kenapa kok berubah tadi? Nah, itu yang benar. Itu tsaqalain yang benar, yang ahli sunnah yang benar. Nah, mereka punya versi, ya versi Syiah. Ternyata versi Syiah hadisnya ya mereka kan memang ya mereka bikin hadis ya. Ujung-ujungnya kembali ke hadis Muslim. Tapi ditafsiri versi mereka berbeda dengan yang sebenarnya, gitu loh. Kalau yang benar kan di hadis Muslim itu Nabi mewasiatkan Quran, pegangi itu Quran. Ya. Kemudian aku wasiatkan pada kalian, hati-hatilah terhadap Ahlul Bait.
artinya pesan dari Nabi untuk mencintai Ahlul Bait, untuk menjaga hak Ahlul Bait. Bukan untuk mengikuti Ahlul Bait. Ya, kalau ngikuti itu ngikuti yang di Quran, ya, yang tadi wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Jadi ahli surga itu kalau menurut Al-Qur'an, ya. Makanya kita sering diskusi dengan orang Syiah. Coba tunjukkan sama saya, kamu selalu mengatakan yang benar itu ikut Al-Qur'an dan Ahlul Bait. Sebutkan satu ayat saja yang nyuruh kita ikut Ahlul Bait. Tidak ada. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah, kita ngajak orang untuk ikut sahabat. Di Quran ada lebih dari satu. Di antaranya wasabiqunal awwalun. Orang-orang terdahulu. Al-awwalun lagi yang pertama-tama. Minal muhajirin dari golongan orang muhajirin, muslim dari Quraisy, dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Wal ansor dan muslim asli penduduk Madinah yang menolong kaum muhajirin. Nah, itu berarti dua kelompok. Satu kelompok muhajirin, sabiqunal awwalun muhajirin. Yang kedua sabiqunal awwalun ansor. Yang ketiga walladzina tabauhum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin ansor. Abu Bakar Umar itu muhajirin ansor, bahkan ya pimpinannya muhajirin. Nah, tapi kalau orang Syiah kan memfasekkan, mengkafirkan Abu Bakar Umar, gitu loh. Nah, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan benar, bi ihsan dengan baik, itulah tiga kelompok radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, Allah menyiapkan untuk mereka surga. Tajri tahtal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul azim. Jadi ngikuti sahabat itu ada Qur'annya, ada hadisnya. Menghormati, mencintai, menghormati, menjaga hak Ahlul Bait itu ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Tapi kalau ngikut Ahlul Bait enggak ada. Karena kalau sahabat itu mencakup baik Ahlul Bait maupun non Ahlul Bait di zaman itu yang pernah ketemu Nabi. Kalau Ahlul Bait Nabi itu sampai ke belakang, ya apa namanya, banyak. Ada yang mukmin, ada yang tidak mukmin, ada yang macam-macam gitu loh. Jadi kembali kepada syarat kalau dia beriman. Baik. Di Al-Quran ada kata Ahlul Bait, Kiai. Iya. Nah, Ahlul Bait itu kan bicara juga tentang istri Nabi, tapi kan diingkari sama orang Syiah, gitu kan? Nah, diingkari. Baik, jadi menuntun. Kemudian kalau mau tadi ini Al-Quran dan Ahlul Bait. Al-Quran dan Ahlul Bait syarah hadis Tsaqalain. Karangan Kiai Haji Tulisan saya. Hasan Basri. Ya, syarah hadis Tsaqalain mendudukkan posisi Ahlus Sunnah dan Syiah. Nah, tadi bilang membandingkan dengan adil kan memang supaya ilmiah gitu ya. Nah, ini kata pengantar banyak, Profesor Dr. H.M. Baharun. Ya, kalau sekarang Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, Profesor Dr. Tengku Muslim Ibrahim dari Aceh, Ustadz Yusuf Usman Baisa, pimpinannya beliau, Ustadz Yusuf Usman Baisa, Ustadz Rasid ya. Nah, di belakangnya banyak Profesor Dr. Utang Ranuwijaya, Kiai Haji Abdul Somad Bukhari, Ketua MUI Jawa Timur ya. Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Hartono Ahmad Jais, ya itu. Insyaallah. Ini, ya, Ustadz Hartono Ahmad Jais, Dr. Ali Musri, Samjan Putra, Kiai Haji Atian Dai, Ali Dai MA, Ustadz Muhammad Said Abdul Somad. Jadi ini dibaca banyak orang, artinya dikasih pengantar, dikasih testimoni oleh banyak orang. Nah, artinya kalau mau mendetailkan di persoalan itu bisa di sini. Karena buku dengan judul sama hadis Tsaqalain versi Syiah banyak dalam bahasa Indonesia beredar, tapi yang versi Sunnah enggak ada, kayaknya baru ini. Gitu. Jadi itu juga sama, prihatin kan kok. Waduh, ini kan bacaan bisa dibaca semua orang. Nah, yang kedua, persoalan yang rumit adalah yang menjadi inti kenapa sih mereka sampai mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh sahabat. Kan klaim gara-gara katanya soal imamah, bahwa Nabi SAW pulang dari haji di Ghadir Khum itu katanya sudah mengangkat Sayyidina Ali sebagai khalifah, lalu semuanya baiat iya. Begitu pulang nyampe di Madinah, kira-kira Nabi 80-an hari sekitar itu, terus Nabi wafat.
ternyata tiba-tiba semuanya mengkhianati baiat. Kok ternyata rame-rame ijma mengangkat Abu Bakar. Oh, berarti Abu Bakar kafir, khianat, dia itu hubbu dunya, fasik, jahat, munafik, kafir gitu kan. Kemudian juga semua yang membaiat. Lalu dilanjutkan Umar, semua yang membaiat itu ya kafir. Utsman, semua yang membaiat. Begitu ceritanya. Nah, ini buku ini sangat membantu. Ini karya seorang ulama peneliti dari Kuwait. Saya penerjemahnya. Masya Allah. Ya, khilafah dan imamah mengurai inti perbedaan sunnah dan syiah. Gitu ya. Baik, kalau ingin lagi perbandingan kitab kecil ini buku beliau, khususnya tadi itu mendingan saya ikut syiah, itu bahaya. Ya, Bapak Ibu, buku ini sangat inovatif, menggambarkan bahwa sampean tahu enggak, Imam Mahdi versi syiah itu mengalahkan kekejaman dan kejahatannya ISIS. Kalau ISIS dikutuk karena dianggap tidak manusiawi, kejam, keras dan seterusnya, yang ditulis di kitab-kitab Syiah tentang Imam Mahdi itu mengerikan, lebih mengerikan daripada ISIS. Itu maksudnya kitab kecil ini. Itu perbandingannya. Ya. Kalau mau lebih detail lagi, semua kitab ini kitab orang Syiah. Ya, ini kitab induk semua, masih bahasa Arab. Dispil, Ya, ada kitab Al-Kafi. Tapi ini yang raudhahnya, yang pas yang saya pegang ini raudhah Al-Kafi. Kemudian kitab Al-Istibsar. Ini kitab Al-Istibsar. Ya, kalau ini kitab hadis, ini juga kitab hadis. Man la yahduruhul faqih. Man la yahduruhu al-faqih. Ini juga kitab hadis mereka. Terus ini Tahdhibul Ahkam, fikih mereka ya. Tahdhibul Ahkam. Nah, kalau tadi itu ada tafsir Al-Qummi ya, itu tafsirnya, tafsir Al-Qummi. Ada Nahjul Balaghah, ada Syarah Nahjul Balaghah, kitab sastranya dan seterusnya. Itu kira-kira, jadi ya sangat tidak tepat, tidak hati-hati, bahkan tidak bertanggung jawab ketika ada orang mengaku Sunni kok mengandaikan aku milih Syiah, ini gimana? Kemudian memilih Syiah terus mengalahkan Wahabi. Memang itu menunjukkan kayaknya belum tahu Syiah, belum tahu Wahabi. Silakan kalau ingin tahu Wahabi, pelajari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak sekali sudah dicetak. Yang kedua, kitab-kitabnya murid-muridnya. Yang ketiga, kitab-kitab pelanjutnya sampai sekarang. Silakan dibandingkan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan sahabat, dengan Ahlul Bait, gitu loh. Itu baru bener gitu loh. Nah, gitu kira-kira. Barakallahu fikum. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih yang terbanyak kepada Kiai Haji Agus Hasan Basori. Masya Allah, syukur. Yang ilmu beliau tentang Syiah ini sebenarnya luas. Kalau disampaikan ini bisa berhari-hari. Ini tadi ini hanya 0,1% dari angka 100%. Saya yakin betul hanya 0,1%. Hanya pemantik saja. Beliau belum menjelaskan kenapa kok Abu Bakar dianggap kafir, Sayyidina Umar dianggap kafir, Sayyidina Utsman dianggap kafir. Kemudian apakah betul tadi terkait Rasulullah memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali dan lain sebagainya, itu belum beliau jelaskan. Sebelumnya saya bisa dipelajari di sini, buku ini nanti untuk bawa. Siap. Ya, bisa juga kalau mau kajian, ada kajian bisa. Masya Allah.